Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya temanya mohon pada pertanyaan Ustaz. Ustaz dulu kan pernah menyatakan dalam sholat tarawih itu ada dalam jeda beberapa rakaat, 4 rakaat sekali atau 8 rakaat sekali itu diselingi dengan istirahat dengan membaca zikir Ustaz. Kalau tidak salah Ustaz ya. Nah, saya dengar itu lalu saya laksanakan itu, apakah saya tidak, karena kan tidak di luar tarawih, artinya bukan di luar Ramadan, itu saya lakukan juga Ustaz. Cuman yang ingin saya tanyakan, apakah zikir itu bebas saja, apa yang akan kita zikirkan, atau ada katakanlah tuntunannya bahwa yang Allah Rasulullah itu zikir ini. Sebagai contoh saja, ini sebagai contoh saja Ustaz. Karena saya belum tahu mana yang dilakukan oleh sahabat zikir dalam sholat tahajud itu. Saya ada 4 yang saya ikuti, yaitu doanya Nabi Adam, lalu juga zikirnya Nabi Yunus, itu satu paket. Biasanya terus terang aja saya antara 8 rakaat gitu, 8 rakaat selingi dua itu. Terus yang kedua lagi doa itu, ya itu yang satu Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha akbar, la haula wala quwwata illa billah, itu satu. Yang satu lagi adalah lebih pilih warham, bukan itu. Ada doa dari ini masalah apa. Terus yang ketiga, karena itu 4, jadi seling itu yang terakhir itu yang itu adalah ini subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, astagfirullahaladzim. Dan satu lagi hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Itu yang ketiga. Jadi karena ada 24 itu, di antara itu yang saya lakukan Ustaz. Nah, kalau ada sisa, tanda kutip ya, ada sisa setelah selesai itu dengan doa salat tahajud, itu saya bagi 2 saja. Entah itu 10 menit atau setengah jam misalnya, atau misalnya kadang-kadang juga katakan berapa menit saja, bisa bagi 2 saja itu waktu sahar gitu. Yaitu salawat misalnya 5 menit, kalau 10 menit ya 5 menit itu ada salawat, yang 5 menit lagi adalah istighfar. Istighfar itu saya lakukan istighfar yang saya baca. Nah, mohon kira-kira ini sampai saya, ya apalagi kalau sudah salah gitu. Bagaimana menurut Ustadz ini? Mohon intinya Ustadz, bimbingannya Ustadz. Saya ada guidance gitu. Jadi tidak hanya bukan ya tanpa guidance. Kan karena saya maunya silakan diterima. Dan kalau terima itu tentu harus ada memberikan petunjuk. Nah, petunjuk itu saya minta dari Ustadz. Nah, itu saja Ustadz, barangkali mudah-mudahan Ustadz bisa menangkap apa yang saya katakan barusan. Ya salah, kayak ngalor ngidul aja gitu, tanpa ini. Saya ingat saya di kepala itu yang saya keluarkan. Kata kamu yang kasih Ustaz, mudah-mudahan bisa menangkapnya. Ya, pertama ya tentang zikir-zikir di antara
istirahat di antara sholat-sholat ketika Rasul SAW istirahat setelah sholat panjang. Saya tidak jumpai atau saya belum jumpai Rasul bacanya apa. Saya belum jumpai terus terang. Tapi ya kalau dari Al-Quran mah banyak sekali. Jadi kalau di Quran itu, dan itu pasti Rasul SAW lakukan. Untuk bertasbih, beristighfar. Itu zikir-zikir qiyamul lail itu. Doa-doa, berdoa. Kalau doa ya bebas saja. Ya meskipun di sana ada doa yang ma'thur. Artinya doa, kaedahnya tuh berdoa tuh bebas. Zikir yang ma'thur. Seperti subhanallah, alhamdulillah. Ya. Saya kasih tahu nih ya, ayat Al-Qur'annya ya. Misalnya ayat yang mengatakan wa minal laili fasabbihhu lailan tawila. Saya akan tulis kata kuncinya wa minal laili. Ya. Surah Qaf ayat 40. Wa minal laili fasabbihhu. Dan di sebagian malam maka bertasbihlah. Sucikanlah nama Allah. Wa adbaras suhu. Dan di bagian-bagian akhir waktu sahur. Sepertiga malam. Ya, banyak-banyak mengucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Karena itu adalah zikiran yang memenuhi timbangan langit dan bumi. Wa minal laili fasabbihhu wa idbaran nujum. Ya, di sebagian malam maka bertasbihlah. Ya. Sampai apa? Sampai bintang-bintang itu sudah tidak kelihatan lagi. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila. Dan di sebagian malam fasjud lahu, sujudlah kepada Allah. Wasabbihhu lailan tawila. Dan bertasbihlah kepada Allah lailan tawila, di malam yang panjang. Banyak-banyak tasbih. Lihat tuh, dahsyatnya tasbih tuh, Pak. Ya. Ini kata kuncinya ya. Terus ayat yang berikutnya adalah banyak-banyak istighfar. Ini untuk zikirnya. Ini ayatnya wabil ashari hum yastaghfirun. Yang di waktu-waktu sahur mereka selalu istighfar. Ini banyak-banyak tasbih, banyak-banyak istighfar. Karena ini apa namanya? Berita, tapi isinya adalah perintah. Jadi Al-Quran mengatakan bahwa orang yang selalu membaca istighfar di waktu sahur itu tanda orang itu beriman. Orang bertakwa. Apa katanya? Innal muttaqina, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu fi jannati wa uyun, di surga-surga dan mata air. Akhidina ma atahum rabbuhum. Ya, mereka memperoleh apa yang diberikan oleh Tuhan mereka. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Ya, sungguhnya mereka waktu di dunia ya sebelum masuk surga adalah orang-orang yang muhsin. Ya, berbuat baik karena Allah. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit sekali di waktu malam itu tidur. Tidur malamnya sedikit. Nah, kata haja'a, akar katanya nih haja'a nih. Haja'a itu artinya tidur yang tidak bablas itu haja'a. Tidur yang bangun lagi itu namanya haja. Ya. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu-waktu sahur mereka senantiasa istighfar. Wa fi amwalihim, dan pada harta mereka hakun, ada hak.
Lisaili untuk orang yang minta-minta, wal mahrum dan untuk orang yang tidak minta-minta padahal butuh. Ya. Jadi ini adalah tanda. Apa katanya? Ciri ahli surga itu adalah orang yang muhsin. Cirinya ahli surga itu pertama adalah orang itu muhsin. Beribadah penuh semangat, ya, dan selalu merasa diawas-awasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu muhsin, ya. Berbuat baik. Itu yang pertama. Itu tandanya ahli surga. Tandanya sudah dikasih tahu oleh Allah. Terus yang kedua, malam-malamnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, sedikit sekali tidur. Untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah. Ya, untuk tahajud. Yang ketiga, selalu baca istighfar di waktu-waktu sahur. Yang keempat, selalu ada pos, ya, untuk sedekah untuk orang yang minta-minta dan untuk orang-orang yang tidak minta sebenarnya, tapi orang itu butuh, dia siapkan. Ya, itu contoh. Jadi kalau Pak Edi selalu baca istighfar di waktu-waktu sahur, itu tandanya Pak Edi calon ahli surga. Atau kita semua. Ya, jadi bangun tidur langsung astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah waktu sahur. Itu tanda. Baik. Saya kira itu, ya. Jazakallahu khairan Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Wa iyyakum. Ya, jadi memang kalau masalah tidur, ya kita tidak mungkin juga kan dari mulai bangun terus mau subuh malah tidur. Jadi justru ya bukan bablas, ya, artinya memang ya kita nunggu subuh saja. Tidak tidur lagi. Ya, jadi bangunnya. Tentang doanya di dalam Al-Quran itu doa tadi kan dikir-dikir, ya, banyak bertasbih, banyak membaca istighfar, itu yang dianjurkan di dalam Al-Quran dan itu nilainya besar kan. Ya, dahsyat luar biasa yang namanya tasbih sama istighfar. Ya, tentang doanya saya perlihatkan ya ayatnya. Ayatnya mengatakan ya, ini ayatnya dalam surah Al-Furqan, ya. Cek surah Al-Furqan ayat 64. Halo, Bapak Ibu masih ikuti saya nggak? Al-Furqan ayat 64. Masih, Ustaz. Walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyam. Hamba-hamba Allah yang disayang oleh Allah adalah mereka yang menghabiskan waktu malamnya untuk Tuhan mereka, untuk sujud, untuk berdiri, untuk sholat. Walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharam. Innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Ya. Mereka adalah orang-orang yang kalau berdoa mengatakan rabbana isrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharam. Wahai Tuhan kami, palingkanlah dari kami siksa jahanam. Siksa jahanam itu bikin miskin. Ya. Siksa jahanam itu adalah siksa yang kekal. Ya, gharam itu bikin miskin, bikin tidak punya apa-apa, bikin sengsara. Ya, berdoa itu antara lain doa, ya. Terus ada lagi
Ini pasti Pak Edi sudah hafal. Ini sebenarnya ya, ini doa yang sangat bagus ya. Untuk doa saat ini ya. Doa di, kalau tadi kan dikir-dikir itu. Ya, ayat 83. Ya. Surah Asy-Syu'ara. Rabbi habli hukman walhiqni bis salihin. Ya. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Waj'alni min warathati jannatin na'im. Waghfir li abi innahu. Enggak sampai situ. Ya, sampai situ ya. Tadi Al-Furqan 64 ya Ustaz. Iya. Terima kasih. Suara berapa Ustaz? Terus Suara berapa Ustaz tadi? Yang itu Rabbi habli hukma walhiqni bis salihin. Ya. Oh iya itu Ustaz. Iya itu. Mulai doa Nabi Ibrahim itu ya. Iya. Oh iya Ustaz. Alhamdulillah. Ya, terus ini ya. Tadi Asy-Syu'ara sudah Bapak? 83 ya Ustaz. Terus Al-Isra ayat 80. Apa katanya? Ayat 79-nya. Ini Bapak lihat kan? Apa katanya? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan. Ya, di sebagian malam tahajudlah sebagai pahala tambahan untuk kamu. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman. Ya, pasti Allah akan bangkitkan kamu di makom yang terpuji. Wa qul, dan katakanlah. Ini doa tahajud ya. Ya, katakanlah Rabbi adkhilni mudkhala sidqi. Mudkhala sidqin. Wa akhrijni makhraja sidqan waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ya, doa nih. Rabbi adkhilni, wahai Tuhanku, masukkanlah aku mudkhala sidqin, secara masuk yang benar. Kalau saya sih tidak begitu ya. Saya bacanya waktu sujud terakhir suka baca itu. Di sujud awal, sujud kedua, sujud ketiga, kapan saja, bebas. Ya. Oh baik. Bebas. Baik. Ibu mau doanya saat sujud kapan saja. Saat sujud itu saat yang paling dekat kepada Allah. Ya, atau sebelum salam. Ya, setelah tahiyat sebelum salam. Itu ya. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Wahai Tuhanku, masukkanlah aku ke dalam tempat masuk yang benar. Wa akhrijni mukhraja sidqin, keluarkanlah aku ke dalam tempat keluar yang benar. Waj'alni min ladunka sultanan nasira, dan jadikanlah untukku dari sisimu sultanan nasira, kekuasaan yang menolong. Waqul ja'al aku wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa. Ya ininya tidaklah. Tidak diucapkan, kan itu bukan doa. Doa itu Ustaz. Itu doa dari Al-Quran boleh dibaca dalam. Bagus, paling bagus loh. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Itu biasanya sebenarnya bukan doa ya, ini pernyataan. Yang benar telah datang, yang batil telah lenyap. Itu bukan doa.
Oh, bukan doa ya Ustaz ya. Jadi nggak usah Bukan. dibaca itu. Itu pernyataan. Dibaca juga boleh aja. Kalau berdoa saya yang tadi Rabi Adifilni itu selalu di sujud terakhir, kemudian dalam berdoa setelah sholat suka dibaca juga gitu. Jadi 2 kali baca. Sebenarnya ya yang jadi catatan saya itu Bu Arni Ya. sayangku, oleh aku. Amin. Ya. Enggak usah curhat ke sini Ustaz, curhatnya nanti aja Ustaz. Curhatnya nanti aja berdua. Bu Arni mesra banget Ustaz manggilnya. Soalnya Bu Arni. kalau curhat dari tasawuf nanti 4 mata. Jadi tukul nanti 4 mata. Jadi yang jadi catatan saya itu sujud terakhir. Iya. Rasul tidak pernah mengatakan di sujud terakhir lah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, aqrabu ma yakunul abdu 'inda rabbih wa huwa sajid. Posisi hamba terdekat itu kepada Tuhannya ketika sujud. Rasul tidak katakan sujud terakhir, sujud kapan aja. Pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Ibu, Baik. halo, sudah bisa cerdas sekarang? Cerdas. Cerdas. Meminta tambah ilmunya. Sujud terakhir doang, sayang kalau sujud terakhir doang. Saya satu lagi minta Ustaz yang Ustaz kalau sujud terakhir, kalau kita kan bacanya Subhana Rabbil A'la atau kan Subhanakallahumma wa bihamdika maghfirli. Tapi Ustaz ada yang dibaca, tentu lupa saya nyatatnya. Kalau saya baca itu Ustaz, dikohu wa jullahu wa awalahu wa akhirahu. Di sujud, bukan di sujud terakhir, di sujud. Ya, Lupa. catatan. Iya, di sujud Ustaz, Ustaz baca apa tuh? Aku bertobat apa itu saya lupa Ya, bacaannya apa itu. Allahumma fili dzambi kullahu. Diqahu, jullahu atau wajillahu boleh. Wa awalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Panjang amat, tulisin dong. Saya tulis ya. Iya. Karena nih zamannya zaman Ustadz nih malas nulis. Jadi nggak punya karya. Kalau ada di YouTube saya browsing aja, tapi nggak ada di YouTube itu. Oh, browsingnya bagaimana browsingnya? Lupa kata kuncinya. Nggak ada YouTube-nya. Bukan nggak ada, katanya nggak ingat di YouTube nomor berapa ya. Oke. Ustaz, there's ada pertanyaan di YouTube nanti ya. Nih Bu Arni, saya tulis ya. Allahumma firli dan Allah Allah maghfir li dikohu wa jullahu dzambi akhirahu alaniyatahu wa sirrahu. kullahu Udah pernah di-share. Wa jullahu wajullahu atau wajillahu boleh ya? boleh. Kalau Ustaz jullahu apa jilahu Ustaz? Dua-duanya boleh. Saya baca jullahu. Saya ikut Ustaz lah pokoknya. Wa walahu wa akhirahu alaniyatahu wa sirrahu. Wasirahu. Dari foto Ustaz. Saya kan nulis, saya bisa nulis, jadi saya nggak bisa moto. Saya udah foto. Oh, udah foto. Ibu moto yang mana? Foto yang tulisan ini. Foto Ustadznya tuh, Bu Arni. Yang di foto tuh yang nulisnya. Oh iya, ada Ustadznya.
Ini ada ustadznya. Gitu ya, Bu. Apa Iya, artinya baik. itu? Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku. Aku Ampunilah untukku, zambi dosaku. Ya bahasa kitanya sih, satu. ampunilah dosaku, ya kan? Jadi artinya, ya Allah, ampunilah Gede banget Ustaz. dosaku. Gede banget ya. Nggak usah pakai kacamata lihatnya. Ini udah tua soalnya nggak matanya udah cepet aja udah Pak. Ini bukan lagi nyinggung. Nyindir. Ya, bukan lagi nyindir. Yanti. Marah tuh Ya marah Allah, namanya. ampunilah dosaku. Semuanya, Biar nggak lupa lagi. yang besar, yang kecil. Oh, ini mah doa tahajud ini mah. Pernah Iya. Doa sujud ya Ustaz. Iya. lalu Doa di waktu sujud. datang yang tampak Tampak. dan Dan yang tidak tampak. yang lahir pun yang batin gitu. Ya. Kecilin dong Oke. Ustaz biar foto. Kecilin. Mau difoto? Aduh. Nah, kecilin. Nah, itu Enak dia. sekali jadi tulisan. Ini kan tulis lagi ke buku, habis dipoto biar nggak lupa. Iya, maksudnya yang tulisan di foto, yang nulis nggak di foto. Ada masuk itu sekalian. Masuk kok. Masuk tuh ada Oke, fotonya. Di foto silakan. Ya Allah, ampunilah dosaku semuanya yang besar dan yang kecil, yang tampak, yang tidak tampak. Yang lahir pun yang batin. Yang hamba sengaja, tidak sengaja. Sampai situ aja sih. Oh, sampai situ aja. Oke ya. Ya, baik kita syukran. Nah, barakallah. Oh iya. Kalau barakallah itu jangan berhenti di barakallah. Barakah. Barakallahu. Barakallahu fika. Ada fi-nya. Oh, barakallahu fika. Pokoknya yang belajar di IMK itu jangan barakallah. Itu belum doa. Oh, baik. Kalau Sama barakallah, ini. semoga Allah memberkahi. Barakallahu fika atau barakallahu fikum. Semoga Allah memberkahi Anda. Oh, Ya, Bu? iya. Bisa cerdas hari ini? Ya. Tambah ilmu lagi nih Ustaz. Masa belajar di IMK nggak cerdas-cerdas? Iyalah pelan-pelan Ustaz. Masa langsung dapat semua. Apalagi Ustaz. Sedikit-sedikit jadi bukit Ustaz. Ya, benar. Jadi bukit tinggi. Iya. Ustaz, saya belum sempat foto yang tadi, Ustaz, yang atasnya. Pulang kampung jadinya Pak Ustaz. Ada siapa itu? Ada siapa itu? Foto nanti di post. Saya jadi cemburu tulisan di foto, saya nggak di foto gimana? Ustaz, yang atasnya tadi saya nyari-nyari HP dulu. Udah aku share. Sudah aku share. Jadi Bu, sudah saya share. Tuh, lihat. Barakallahu fikum, Pak Ustaz. Ya. Nah, itu baru pintar. Itu. Iya. Ustadz barakallah, ya nggak canggih. Barakallahu fikum, barakallahu fika. Kalau perempuan barakallahu fiki. Ya, barakallahu fiki. Tapi kalau fikum udah laki perempuan 1, 2 banyak. Oh, fikum ya Ustaz. Bagusnya fikum ya Ustaz ya. Ya, kalau barakallahu fikum udah berarti untuk Anda semua. Udah Kalau kita semua, mengatakan barakallahu fikum, kita mendoakan dia sama keluarganya. Oh iya. Oh udah semua ya. Kalau kum itu semua tuh. Iya, udah bisa cerdas kan? Oh iya benar. Insya Allah. Alhamdulillah. Sabtu membawa berkah. Udah sarapan belum Ustaz? Udah jam 7. Tuh, mau serabi Ustaz. Mau dikirimin serabi tuh sama Bu Arni.
Oh iya, jadi rupanya ladu itu saya kira cuma ada satu box ya. Jadi ada lagi, jadi saya masih menikmati ladu terus. Allah, sampai sekarang masih ada. Kemarin saya itu ada sedih ya. Saya bawa Alhamdulillah. ladu dari sini dibawa sama istri, sampai Indramayu kok nggak ada, siapa yang ambil gitu. Rupanya masih ada. Masih rezeki, Ustaz. Makasih, jazakumullah khairan. Amin. Amin. Ini masih ada nih dari saya tuh jadi kalau saya sehat terus, ini ada rahasia juga nih. Apa itu, Ustaz? Madu. Ini apa soda ini? Oh, batu Tinggal- soda. Biasa saya taruh di madu juga. Mm-mm. Kalau saya Jadi- batu sodanya masih utuh, Ini dari Ustaz. Bukeke ini. Jadi ini bikin kencing lancar, pinggang tidak sakit, terus bikin soleh. Awet muda. Yang terakhir enggak deh Bu, yang terakhir enggak. Bikin soleh yang aslinya, Ustaz. Asli. Sorry. Pokoknya orang kalau makan ladu itu jadi tidak ada sifat dengki. Aduh, alhamdulillah. Ada hadisnya, tapi hadis palsu. Udah Bu Nini, udah pada ngelantur Bu Nini. Di Syukran chat Ustaz. ada pertanyaan tuh Pak Ustadz. Di chat. Yang Oh, dari iya, Bu Bu. Dewi sudah dijawab belum, Ustaz? Mana? Ini di Chat, chat. Bu. Bu Dewi. Assalamualaikum. Jika orang meninggal setelah dimandikan, tangan masih lemas, meski tangan sudah sedekap tetap lepas. Ya ditali, diikat supaya nggak lepas. Iya. Ya, diikat. Ya Bu, begitu, diikat supaya nggak lepas. Oke ya. Oh, kita doakan buat Pak Pras dulu ya. Ya. Pak Pras Di- sakit apa? Sesak, Ustaz. Sesak demam ya Allah. Ya, kita doakan untuk kekasih kita nih Pak Pras, insya Allah. Iya. Oh, Pak Pras sakit. Oh, Pak Pras sakit nih. Pak Pras yang paling soleh. Yang lain belum datang, Pak Pras sudah datang. Iya. Selalu nomor satu. Selalu nomor satu. Orang kalau selalu nomor satu, itu dapatnya nomor satu terus. Suduhannya nomor 1. Amin. Ya kan katanya, la yata'akhiranna aqwamun anis salati hatta yuakhirahumullah. Ya, kaum-kaum itu kalau terus-menerus ya telat di dalam sholat, telat terus sholat. Ya, nanti Allah akan bikin telat dia. Telat apanya? Masuk surga telat, mau apa saja telat, apa saja telat. Jadi jangan yang sergep kata orang apa sih? Bu, bahasa kitanya Bu, sergep tuh Bu. Iya, Bahasa bersih. Indonesianya. Rajin. Bukan sergep tuh gerak cepat, apa saja gerak cepat. Iya, gesit. Iya, gesit, pintar. Gercep, Ustadz. Gercep, gerak cepat. Mm-mm. Itu benar tuh, gercep. Gercep ya, yang gerak cepat. Ditanya satu Pak Ustadz. Kalau kita Belum dulu boleh ya? sayang, ntar dulu sayang, Bu Dewi mau. Aduh, Sekarang gimana kita lagi nih, sayang, mengobrol sayang Sayang. sekarang. Ntar dulu sabar. betul. Ustadz, pagi ini Abang romantis sekali kelihatannya. Iya, iya Bu Nok lagi mengobrol Mimpi sayang. apa tadi kayaknya? Ntar dulu, abang mau mendoakan Pak Pras dulu. Oke. Doakan dulu Pak Pras, baru kita buka tanya jawab lagi. Nih abang jelek nih mau berdoa dulu. Abang Jalek hatinya baik. Masya Allah. Ingat waktu masih muda kita pacaran Bu Armi ya. Iyalah. Armi, ya. Ibu Armiati kemuncul sekarang, alhamdulillah baru dengar suaranya.
Ada tapi suaranya nggak muncul. Oh gitu, baik-baik. Kita Kangen. doakan dulu Bu Kangen ya. Pak Pras ya. Baik. Allahumma shalli ala habibina wa syafiina wa karimina wa akhrina wa lana Muhammad. Amin. 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 Alhamdulillah alamin hamdan ya mazidah. Ya Amin. Rabbana kama yanbaghi li jalali sultani. Allahumma Amin. shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya rabbas samawati wal ardi ya rabb Adam wa ya rabb Musa wa ya rabb Amin. Isa wa ya Amin. marad. Amin. Amin. Pak Muhammad Prasetyo. Muhammad Prasetyo. Allahumma shfi anta syafi la syafiya illa anta wa la shifa illa shifa ka shifaan la yughadiru saqam. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Subhana Amin. rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya silakan Bu Armi. Amin. Iya, Pak Ustadz. Amin. Ya, boleh. Ini misalnya kita kebablasan pagi gitu loh. Tahu-tahu udah jam 7. Jadi subuhnya lewat. Terus sholat subuh yang didahulukan apa kita masuk ke qabliyahnya dulu? Jadi gimana nih Bu jawabannya nih susah banget nih. Pertanyaannya juga susah. Habis kebablasan. Oh, Makanya qobliyahnya dulu kalau boleh. itu lihat kanan kiri. Sebelahnya dulu lah. Bagaimana Pak Ustadz? Kalau lagi nyetir lihat kanan kiri supaya nggak bablas. Ya, kebetulan nggak nyetir. Ini lagi nyetir ngobrol terus lagi bablas. Kebablasan. Ya Allah. Lagi Thailand. Gimana itu Pak Ustadz? Jadi waktu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat itu selesai perang, sudah malam, udah nggak ada lagi panah memanah perang. Kata Rasulullah, siapa nih yang jaga nih? Harus ada yang jaga satu ya, sebab musuh bisa saja nyerang saat kita tidur. Jadi rupanya Rasul mengatakan saya tidak bisa ya, saya letih, saya capek. Bayangkan seorang presiden itu sampai ngomong begitu, karena dia tanggung jawab. Jadi sahabat-sahabat yang lain juga tidak ada yang ngacung tangan. Bilal, saya yang jaga malam. Bilal juga tidur ternyata. Bangun-bangun matahari sudah tinggi. Belum pada sholat subuh kan? Belum ya. Itu pasti ribuan orang itu kan. Kesiangan semua. Jadi apa yang dilakukan? Mereka berwudu, terus azan. Habis azan pada sholat sunnah qobliyah subuh. Baru setelah itu sholat subuh jahar. Gitu ya Bu? Bagaimana ulangin Pak Ustaz? Ini nenek-nenek yang nanya. Makanya dengerin. Bagaimana ini? Ini ceritanya panjang diulangi ini. Sekarang di belakang kemudian. Kalau subuh dulu kan Sebelahnya dulu. Azan dulu, azan. Ya, Tadi sudah saya azan bilang. kita kan Sudah. sendiri. Bu Armi nih. Dengerin. Bu Armi. Ya. 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 Sudah Istami. disayang-sayang suruh itu lagi. Bu Armi, itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah kesiangan. Ya. Sahabat-sahabatnya, saya pikir jumlahnya itu ribuan karena perang kan butuh apa namanya, butuh pasukan, banyak pasukan kan. Ya. Kesiangan semua. Ya, kebablasan semua. Kebablasan semua. Ya udah, bukan kesiangan deh, kebablasan. Jadi semuanya ambil terus adzan, habis adzan sholat sunnah subuh. Habis sholat sunnah subuh baru sholat subuh. Jadi sholat sunnah subuh. Oh, tetap sunnah dulu ya. Oke. Makasih. Tapi jangan diulang, nanti kebablasan lagi. Enggak. Mentang-mentang sudah dapat ilmunya, mumpung dapat ilmunya. Kebenaran minggu kemarin. Tahu-tahu
Teman udah nungguin di depan rumah. Ya Allah. Tunggu. Ya. Aduh, gimana Jadi nih? sunat subuh aja, sunat qabliyahnya nggak jadi gitu loh. Langsung sholat subuh aja. Ya Allah, padahal ini qabliyahnya penting amat ini. Iya. Sayang Itu kalau enggak. dari di dunia gitu kan. Ya udah untuk yang akan datang. Mudah-mudahan enggak kebablasan lagi lah, ya Allah. Ya. Makanya kalau malam tuh jangan WA-an terus. Lagi ada yang naksir Bu Arni. Saya Enggak. Nah, itu namanya bercanda. bercanda. Ustadz di Serius. YouTube ada pertanyaan Ustadz dari Pak Yamto. Nah, iya, gimana? Oh, Ada orang mau jual rumah karena susah laku, akhirnya gadein sertifikat ke bank dan niatnya nggak bayar angsuran dan ujung-ujungnya rumah disita. Ini termasuk yang dilaknat kah? Ini lagi pertanyaan. ya. Hukum penggadaiannya, hukum menggadaikan sertifikat boleh. Kalau dia niat tidak bayar, nanti kan disita kan? Iya. Begitu, disita, dijual. Nanti kalau ada selisihnya diberikan kepada yang punya kan? Itu hukumnya. Ya, dia niatnya tidak bayar karena apa? Karena mungkin ya, bagaimana caranya saya bayar? Nah, jadi itu seperti menyerahkan ke bank. Ya. Apakah boleh dia lakukan begitu? Ya dia punya surat berharga. Punya surat berharga. Jadi ada boroknya, ada borok. Iya. Dengan borok itu bank yang memberikan uang tidak rugi. Ya. Saya kira itu ya. Iya. Baik, cukup ya Bapak Ibu. Ya. Ya, Ustadz mau istirahat dulu, mau sarapan. Sarapannya apa maunya Ustadz? Cepat tahu ke Bandung. Bubur. Ayo kirimin bubur. Baik ya, Ustadz terima kasih banyak jazakallahu khairan katsiran dan Bapak Ibu jazakumullah atas kehadirannya di kajian subuh ini dan kita akan melanjutkan pelajaran materinya di pekan depan. Insya Allah semua bisa hadir lagi ya di sini ya. Kita ngobrol, jibrol, ngaji dan ngobrol ya. Pekan depan insya Allah semua dalam keadaan sehat walafiat dan Pak Prasetyo yang sedang dirawat juga sudah boleh pulang, bisa ngaji lagi ya. Insya Allah kita menimba ilmu lagi bersama dan kita tutup kajian ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, apa? Iya. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi